Assalamualaikum, selamat sore. Kita kembali lagi di channel ini. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Dan yang baru bergabung, selamat datang ya. Semoga saja di kesempatan sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan sore hari ini pada tanggal 12 September 2021 kita kembali lagi untuk mengudara untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian pengerjaan yang didapatkan sejauh ini yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Kita langsung saja melihat untuk bangunan race control yang berada di sisi kiri. Seperti yang kita lihat di sini untuk pengerjaannya masih terus berlangsung walaupun sore hari ini ya para pekerja masih terlihat di sana untuk melanjutkan aktivitas mereka, yaitu melanjutkan untuk pengecetan bagian dinding yang berada di sisi kiri, kanan, depan maupun samping dan belakang ini. Jadi segera tentunya akan terselesaikan untuk bangunan tower race control yang berada di sisi kiri yang fungsinya sangat-sangat penting sekali ya. Dimana bangunan tersebut akan menjadi supervisi nanti atau tempat untuk mengatur jalannya balapan. Ya, bisa kita perhatikan di depan ini untuk penaruhan di bagian button gearbox video wall sudah terjajar rapi, mulai dari depan gardu PLN menuju ke tunnel pertama ya, atau dengan pertama di depan sana sudah mulai rapi terlihat. Setelah dijajarkan nanti dengan rapi, maka dilanjutkan untuk pemasangan di bagian pagar seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, seperti inilah modelnya nanti untuk para kru pembalap akan berada di belakang ini. Dan sudah disiapkan semuanya seperti lubang-lubang kecil ini maupun lubang besar di sana tidak disambung oleh pagar pembatas sendiri ya. Nanti di lubang kecil ini tentunya untuk mengibarkan bendera dan lain-lain untuk para kru pembalap maupun marshal yang berada di lintasan sirkuit Mandalika untuk mensupport para pembalap yang lagi berlaga. Ya, jadi sejauh ini yang kita lihat bersama-sama ya untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika tentunya sedikit lagi akan terselesaikan seperti yang kita perhatikan di video udara kita pada sore hari ini. Dimana tadi siang kita sudah lihat tuh untuk pengerjaan, memang untuk hari ini adalah hari Minggu, jadi tidak begitu banyak para pekerja yang terlihat ya. Karena memang sempat hujan juga di sini, jadi memang para pekerja tidak aktivitasnya tidak begitu banyak pada sore hari ini. Insya Allah besok akan dilanjutkan untuk pengaspalan kalau kita perhatikan ya. Sebenarnya tadi sore tapi disambut oleh hujan makanya tidak dilanjutkan untuk pengaspalan tersebut. Ya, jadi pada kesempatan sore hari ini kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama melihat dari kondisi dan situasi sampai batas manakah. Apakah kita akan siap untuk melaksanakan ajang balapan World Superbike tersebut ya, atau tes pramusim MotoGP nanti. Kalau kita perhatikan memang sedikit lagi ini sudah masuk tahap finishing memang untuk pengerjaan di bagian lintasan sirkuit Mandalika, tinggal sedikit di bagian area verge, run off maka akan terselesaikan untuk bagian trek lintasan. Tinggal di bagian fasilitas pendukung lainnya seperti race control dikebut juga ya, maupun pembangunan di medical center sudah fix, helipad semuanya, dan akan dibangun untuk bangunan padang modular segera ya. Insyaallah dalam bulan ini akan segera datang untuk material tersebut. Iya, seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum IAMA atau Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo menyebutkan ya, balap World Superbike atau WSBK tersebut bisa diselenggarakan di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat ini. Sebab pembangunan sirkuit tersebut hampir rampung 100%. Kita selalu mendorong untuk penyelesaian sirkuit lebih cepat, ternyata sudah selesai tinggal penyempurnaan saja, ujar Bamsot saat peresmian kantor baru pengurus pusat IAMA di kawasan Gelora Bung Karno Jumat kemarin. Dia menjelaskan untuk pegelaran WSBK akan berlangsung di bulan November mendatang di tahun 2021 ini. Insya Allah semua akan berjalan lancar, ujar Bamsot. Ya, Bamsot juga optimis bahwa WSBK bisa kita gelar sesuai jadwal. Namun sebelum diputuskan bisa menggelar WSBK tersebut, sirkuit Mandalika harus melakukan homologasi terlebih dahulu. Proses homologasi yang akan diselenggarakan oleh pihak FIM dan pihak Dorna ini
tidak hanya meliputi trek ya, namun juga infrastruktur pendukung lomba. Proses homologasi ini berlangsung secara bertahap dan tahap pertamanya sudah berlangsung sejak April lalu. Ya, kita berharap saja, semoga saja untuk pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika ini bisa rampung sesuai harapan kita bersama. Untuk proses homologasi masih terus dipantau secara virtual ya, tidak secara langsung. Secara virtual juga terus dipantau untuk kesiapan sirkuit Mandalika ini. Ya, kita kembali ke trek lintasan di tikungan ke-5 menuju ke-6, 7 dan 8 di depan sana seperti yang kita perhatikan di sini untuk pengerjaan atau pengecoran di area ke sudah tersambung ini, tinggal lanjutan nantinya ya. Saat ini memang masih basah jadi tidak dicat tentunya. Nanti setelah kering dan telah tersambung semuanya maka akan dilanjutkan untuk pengecatan tersebut. Ya, kita beralih ke sisi timur. Di sini nanti akan terkoneksi langsung ke bagian jalur bypass yang mempunyai panjang 17,3 km tersebut dari sisi timur yang akan terhubung ke bagian sebelah kiri outer surface road. Dan begitu juga di sana ya, ada bundaran besar nanti akan terhubung langsung ke bagian jalur provinsi yang ada di depan sirkuit atau yang berada di depan pedok tersebut ya. Jalur provinsi di sana akan diperlebar juga sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditentukan. Ya, di sini untuk pengerjaannya masih terus dilakukan ya. Banyak sekali alat-alat berat terparkir di sini untuk melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada untuk menyambung dari kelancaran untuk pegelaran MotoGP nantinya. Untuk pengerjaan bypass sendiri sudah memasuki tahap pengaspalan ya, tinggal sedikit lagi untuk pengoneksian di sana, yaitu dari paket Mandalika 2 menuju paket Mandalika ketiga ya, tinggal sedikit maka akan terselesaikan untuk pengaspalan di sepanjang 17,3 km tersebut. Dan kita kembali lagi ke trek lintasan untuk melihat situasi dan kondisi di sore hari ini. Ya, tadi itu adalah jalur bypass yang akan terhubung ke bagian sisi sebelah kiri outer surface dan akan menuju ke jalur pantai yang ada di sini. Sudah dibuatkan juga jalur di sisi kiri yang ada di sini ya, jalur luar tentunya. Nanti untuk para pengunjung maupun hotel Villa Resort akan dibangun juga di depan ini. Kalau kita perhatikan luas sekali ini. Nah, untuk tribun juga akan dibangun di sini ya, di sisi kiri yang ada di sebelah tikungan ke-6 menuju ke-7 ini. Ya, seperti yang kita lihat hamparan luas sekali di sana ya, dan langsung terhubung ke pantai. Nantinya juga villa, hotel, resort akan dibangun secara bertahap tentunya, lagi menunggu investor ya. Kalau memang kalian berminat nanti bisa langsung menghubungkan pihak ITDC ya untuk membangun villa resort di sini. Ya, bagus sekali ya, karena ini langsung dekat dengan pantai ya. Dan jalurnya ini sudah dibuat ini untuk tersambung nanti ke bagian sebelah timur yang kita lihat tadi. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi yang ada di sini di tunnel kedua. Sudah sip untuk pengerjaannya juga di sini ya. Masih terus berlanjut untuk penyambungan di bagian pipa-pipa yang akan tersambung ke bagian sisi sebelah kiri yang ada di mesin penyedot secara otomatis tersebut. Ya, jadi di sini untuk penghamparan pemadatan di bagian sebelah kanan inner surface road untuk pelebarannya masih terus berlangsung sampai sore hari ini kita pantau bersama-sama. Dan di bagian trek lintasan ternyata yang akan dilanjutkan untuk pengaspalan sebenarnya di tikungan ke-8 menuju ke-9 ini ya. Tapi langsung disambut dengan hujan ya, tidak terlalu besar tetapi ya lumayan lah ya. Jadi tidak dilanjutkan untuk sore hari ini, akan dilanjutkan besok insya Allah. Mudah-mudahan saja cuaca bagus. Akan kita lanjutkan kembali untuk aspal lapis ketiga yang akan dilanjutkan di bagian sisi sebelah kanan dari tikungan ke-8 menuju ke-9 dan seterusnya.
Ya, bisa kita lihat juga di bagian sisi kiri ini untuk pengecoran masih terus dilakukan ya, akan terus tersambung sampai menuju tikungan ke-10 ini. Pada sore hari ini masih terlihat di sana para pekerja untuk melanjutkan dari pengecoran yang ada di sisi area curb atau track limit yang berada di sebelah kiri tikungan ke-9 menuju ke-10 ini. Begitu juga untuk pembuatan di billboard Pertamina yang ada di depan tikungan ke-10 di sebelah kanan itu ya, di depan bukit masih terus dilanjutkan untuk pengeboran ya, tiang pancang dipasang tentunya untuk kekuatan. Nah, seperti inilah situasi yang ada di sini. Untuk hamparan grepol bisa kita perhatikan ya, sudah rapi sekali. Sudah dirapikan di sini jadi terlihat lebih sempurna tentunya untuk tikungan ke-9, 10 sampai ke-11 ini. Ya, bisa kita perhatikan di depan sana adalah pantai langsung yang kita bisa lihat di depan tikungan ke-10 ini. Luar biasa, memang ini adalah salah satu keunikan dari sirkuit Mandalika yang berada di tepi pantai yang bisa memanjakan mata kita. Luar biasa sekali keindahannya bisa kita lihat pada sore hari ini. Begitu juga di bagian Laguna ini tentunya nanti akan ditata rapi untuk perlengkapan di bagian sirkuit Mandalika ini. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi di bagian trek lintasan di mana kita berada di tikungan ke-10 menuju ke-11 ini. Material grepol di sini sudah siap sekali. Untuk outer surface road sudah tersambung 100% ya. Inner surface road juga tinggal lanjutan saja di bagian area curb maupun area verge yang ada di sisi sebelah kanan trek lintasan dan akan terlihat lebih rapi untuk lintasan sirkuit Mandalika kita. Oke, lanjut lagi penelusuran kita di kesempatan sore hari ini di tikungan ke-12 menuju 13 ini. Untuk area curb sudah dirapikan ini ya, sudah digaris. Tadi siang juga kita perhatikan para pekerja terus melakukan untuk persiapan di pengecoran area curb yang ada di sisi lintasan ini. Ya, di bagian sebelah kanan sudah dilakukan untuk lapisan ketiga ya. Kemarin sudah disambung semuanya menuju tikungan ke-14. Tinggal di tikungan ke-8 menuju ke-9 dan area verge sebelah kanan. Begitu juga di tikungan ke-14 menuju ke-15. Nah, tinggal itu saja yang belum dilakukan untuk aspal lapis ketiga ini. Setelah itu akan tersambung secara sempurna. Tinggal pemolesan saja atau perapian di tahap finishing di bagian area curb maupun area verge yang berada di sisi kiri maupun kanan trek lintasan. Bagaimana menurut kalian ya? Semakin mantap tentunya untuk progres kemajuan yang ada di sirkuit Mandalika. Kita yakin bahwa Indonesia bisa dan kita akan bisa mengadakan balapan nantinya. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15 ya, sambungan yang masih belum dilakukan untuk aspal lapis ketiga. Untuk di bagian jalur masuk ya sebelah barat atau west gate di sini sudah dilakukan pengaspalan. Nah, terlihat semakin rapi, tentunya akan disambung di depan sana ya, yang masih belum dilanjutkan untuk pengaspalan yang akan tersambung ke bagian pantai Kuta Mandalika yang berada di sisi sebelah barat. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 ini. Di sini juga terlihat terlebih hijau ya pasca hujan yang menerpa pada hari ini tentunya. Ya, mantap sekali. Jadi sini rumput-rumput tidak perlu disiram pada sore hari ini ya, karena sudah turun hujan. Jadi tampak lebih hidup ya, lebih hijau tentunya, lebih lebat. Mantap. Dan kita sudah kembali ke trek lurus di mana awal penerbangan kita. Di sini untuk pemasangan di bagian beton Gabriel Video Wall sudah mulai terpasang cukup panjang ini dari depan gardu PLN menuju tikungan pertama.
Dan untuk pemasangan pagar juga masih terus berlanjut sampai besok akan ditunjukkan kembali ya untuk pemasangannya. Kita tunggu saja. Dan pengerjaan di belakang ini ya, di belakang pedok masih terus berlangsung pengecoran lapisan kedua. Ya, ini terlihat kayaknya teman kita ini ya. Mardi Sosok Channel kayaknya ini tuh. Ya, sehat selalu buat mereka ya. Teman-teman kita juga banyak yang selalu mengupload ya, selalu memberikan informasi buat kalian semua. Dan di sini di belakang-belakang pedok ini masih terus dilakukan untuk pengecoran lapisan kedua. Bisa kita perhatikan hasilnya cukup signifikan kalau kita perhatikan, tinggal sedikit di sini di bagian sisi kiri menuju ke tunnel pertama, maka akan terkoneksi dengan sempurna. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan kembali besok untuk melihat dari progres pengaspalan maupun progres lanjutan pengerjaan yang ada. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Nanti bisa dikoreksi di kolom komentar tentunya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi, selalu jaga kesehatan buat kalian semua ya. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.